Pada gambar di bawah ini, segitiga ABC Pada gambar di bawah ini, segitiga ABC sama kaki dengan AB. ABC sama kaki dengan A. AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Dan O terletak di tengah sisi A dan C. Ini O. Jika segitiga ABC diputar sebesar 180 derajat dengan titik pusat O, berarti ini titik pusatnya. Segitiganya kita putar 180 derajat, berarti dari sini ke sini ya, seret gitu. Bisa dibayangin diputar dari sini ke sini. Kalau ini adalah titik puncaknya, awalnya ini adalah titik puncaknya, maka sekarang titik puncaknya ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa mbak. Jadi awalnya ini titik puncaknya, begitu diputar titik puncaknya menjadi di sini. Maka akan terbentuk bayangan segitiga ABC, yaitu segitiga BCD. Bangun ABCD disebut dengan belah ketupat. Jadi ya bisa dijungkirin. Jadi bangun belah ketupat ini terdiri dari dua buah segitiga yang sama kaki. Kaki ini sama dengan kaki yang ini, berarti ini sama dengan yang ini ya. Maka ini sama dengan yang ini. Tapi pada dasarnya karena dia belah ketupat, karena dia cuma pencerminan dari kaki yang ada di sini, berarti ini, dan ini semuanya memiliki sisi yang sama. Nah, belah ketupat adalah bangun segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya, seperti yang tadi. Sifat-sifat belah ketupat. Jadi di belah ketupat ini ada dua buah diagonal. Satu diagonal ini, misalnya ini adalah D, CD, AB, CD. Maka diagonal pertama adalah AC, diagonal kedua adalah BD. Perhatikan gambar di atas. Belah ketupat pada gambar tersebut dibentuk dari segitiga sama kaki ABD. ABD. Dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Dari pencerminan tersebut, AD akan menempati BC. AD akan menempati BC. Dan AD akan menempati DC. AD sehingga AB sama dengan BC, AB sama dengan BC, dan AD salah ini ya, bener kok, DC dan AD sama dengan DC. Iya, ukurannya sama. Jadi belah ketupat ini sebenarnya seperti persegi, tapi bentuknya, tapi dia punya diagonal, enggak diagonal sih. Kalau persegi kan dia seperti ini ya bentuknya, lurus, tegak lurus semua, sudutnya 90 derajat semua ya kan. Kalau di belah ketupat enggak, sudut-sudutnya enggak tepat 90 derajat, tapi
panjang sisinya sama semua, pada intinya seperti itu. Karena dia terbentuk dari dua buah segitiga sama kaki. Ya benar. Karena dia terdiri dari dua buah segitiga sama kaki, berarti kan sudut sisi yang ini sama dengan sisi yang ini. Kemudian dicerminkan, maka sisi yang ini juga sama dengan sisi yang ini. Karena ini sebuah pencerminan, maka sisi ini, sisi ini, sisi ini, dan sisi ini semuanya memiliki ukuran yang sama panjang. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua sisi belah ketupat itu adalah sama panjang. Selanjutnya perhatikan diagonal AC dan BD. AC dan BD. Jika belah ketupat ABCD tersebut dilipat menurut garis AC, nih dilipat menurut garis ini, ABC dan ADC dapat saling menutupi secara tepat atau berhimpit. ABC dan ADC saling menutupi secara tepat. Oleh karena itu, bisa kita bilang AC adalah sumbu simetri. Sedemikian sehingga sisi-sisi yang bersesuaian pada ABC dan ADC adalah sama panjang. Masih ingat yang materi kemarin yang simetri lipat? Maka AC ini adalah salah satu sumbu simetri lipat. Karena begitu bangunnya ini dilipat, dia akan tepat saling menutupi satu sama lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya nggak apa-apa mbak. Begitu juga dengan garis BD. Kalau misalkan bayangkan kalau misalkan ada belah ketupat seperti ini, kemudian kita lipat menurut garis BD, maka nanti A akan ketemu dengan C di sini, dan segitiga ABC akan tepat menutupi segitiga BCD di sini. ABD akan tepat menutupi segitiga BCD di sini. Sehingga bisa kita katakan kalau BD ini juga salah satu sumbu simetri lipat dari belah ketupat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri, yaitu yang ini ya, 1, 2. Kemudian kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Maksudnya berpotongan tegak lurus itu adalah seperti ini. Kalau misalnya kita perhatikan segitiga ADC, ya kan? Segitiga ADC taruhlah alasnya ada di AC, dan segitiga ABC di sini alasnya juga ada di AC. Maka kita lihat, kalau kita tarik garis tinggi, dia akan tegak lurus, saling tegak lurus seperti ini. Maka dikatakan kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang. Yang ini sama panjang dengan yang ini sama panjang dengan yang ini. Kemudian saling berpotongan tegak lurus seperti ini, tegak lurus. Pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sifat-sifat belah ketupat sebagai berikut. Iya, nggak apa-apa Mbak Rea. Jadi, selain dia punya dua sumbu simetri lipat, dia juga punya dua diagonal yang membagi sama panjang dan saling tegak lurus. Dia juga mempunyai sudut-sudut yang sama besar. Jadi sudut A berhadapan dengan sudut C, dia akan sama besar. Sudut B berhadapan dengan sudut D, dia juga akan sama besar. Kemudian karena di sini ada diagonal, di sini juga ada diagonal, maka diagonalnya ini akan membagi sudut di sini menjadi dua. Jadi dua sama besar. Jadi kalau misalkan di sini misalnya 60 derajat, berarti di sini 30, di sini juga 30.
di sini 30, di sini juga 30 karena dia membagi dua sama besar. Kesimpulannya, semua sisi pada belah ketupat adalah sama panjang. Kemudian kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Kemudian kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Sekarang sudah membahas mengenai sifat-sifat belah ketupat, kita lanjut ke keliling dan luas. Jika belah ketupat mempunyai panjang sisi S, maka keliling belah ketupat adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA. Maka kalau misalnya AB ini adalah S, karena sisi-sisi belah ketupat itu sama panjang semua ya, berarti ini juga S, ini juga S, ini juga S. Maka kelilingnya adalah S tambah S tambah S tambah S, yaitu 4S. Perhatikan gambar seperti ini. Jadi semua sisinya ditambahkan. Pada gambar tersebut menunjukkan belah ketupat ABCD dengan diagonal AC dan BD berpotongan di titik O. Jadi diagonal AC, diagonal BD, nanti dia akan bertemu di satu titik, saling berpotongan, yaitu titik O. Luas belah ketupat ABCD merupakan luas dua buah segitiga ABC, yaitu ABC dan ADC, atau bisa juga kita bilang sama dengan setengah kali AC kali OB ditambah setengah kali AC kali OD. Gak ada di sini ya. Kali AC kali OD. Kenapa AC? Karena kan rumus luas segitiga kan setengah alas kali tinggi kan. Bayangkan ini adalah sebuah segitiga. Berarti kalau di sini adalah tingginya, maka alasnya pasti yang ini kan? Alas. Tingginya adalah yang ini. Kalau ini adalah segitiga, maka alasnya adalah yang ini. Tingginya adalah yang ini. Maka untuk mencari luas segitiga ABC itu berarti setengah kali alas, alasnya adalah AC, kemudian kali tinggi, tingginya adalah OB, ditambah luas segitiga ADC. Setengah kali alas, alasnya adalah AC, tingginya adalah OD. Berarti setengah kali AC kali OB ditambah setengah kali AC kali OD. Atau bisa disederhanakan menjadi setengah kali AC kali OB ditambah OD. Disederhanakan lagi, OB ditambah OD itu kan sama aja kayak BD, ya kan? Dari OB ke OD itu jaraknya sama dengan dari B ke D. Maka bisa kita ganti OB tambah OD-nya menjadi BD. Jadi setengah kali AC kali BD. Maka bisa kita lihat setengah kali AC, AC ini kan diagonal pertama, BD ini diagonal kedua. Berarti bisa kita katakan, oh ternyata luas belah ketupat itu setengah kali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Paham? Belum ya? Jadi gini, jadi kan ada sebuah segitiga, ya kan? Kalau dicerminkan,
ada sebuah segitiga. Kalau dicerminkan, dia nanti akan menjadi seperti ini kan. Jadi kita punya dua buah segitiga, ya kan? Pertama, ada segitiga A B C. Kemudian ada lagi segitiga ADC. Ini segitiga ADC ini merupakan pencerminan dari segitiga ABC. Ya, sampai sini ya. Nah, kalau misalnya kita mau nyari luas, ini kan karena dia sama kaki, ini sama kaki dengan ini juga sama kaki dengan yang ini, berarti bisa kita bilang, oh ini adalah sebuah bangun belah ketupat, yang mana sisi-sisinya adalah sama panjang, ya kan? Nah, kalau saya mau nyari luas dari segitiga-segitiga ini, maka saya kan bisa pakai rumus luas gabungan sama dengan luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2, ya enggak? Ini segitiga 1, ini segitiga 1, ini segitiga 2. Nah, yang namanya luas segitiga itu kan adalah setengah dikali alas dikali tinggi, ya kan? Nah, kalau saya mau nyari luas segitiga 1, berarti saya harus nyari tingginya. Tingginya adalah ini, sret. Ini taruhlah titik O. Berarti sama dengan setengah dikali AC, karena ini adalah garis tinggi, berarti alasnya adalah AC, ya kan? Segitiga yang ini, segitiga yang 1. Berarti setengah dikali AC dikali OB, ya kan? Tingginya adalah OB. Sekarang saya mau cari segitiga yang kedua, luasnya seperti apa? Nah, ibaratnya ini adalah alas, karena ini dan ini adalah sama kaki, berarti alasnya adalah yang AC, ya kan? Kemudian saya tarik garis tegak lurus ke D, maka ini juga menjadi tingginya, garis tingginya, yaitu OD. Berarti bisa saya simpulkan kalau untuk mencari luas segitiga ADC adalah setengah kali AC dikali OD, ya kan? Nah, kemudian saya ini ada kesamaan di sini. Jadi di sini sama-sama setengah AC, di sini juga setengah AC. Makanya saya sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Setengah AC kali OB ditambah OD. Kita lihat ya, kok bisa setengah AC kali OB tambah OD? Karena kalau misalkan saya di aljabar kemarin kan sudah saya jelaskan ya, kalau misalkan ada bentuk seperti ini, maka perkaliannya harus adil. Kalau yang ini dikalikan dengan yang ini, maka yang ini juga harus dikalikan dengan yang ini. Berarti setengah AC dikali OB jadilah yang ini, setengah AC kali OB, ya kan? Setengah AC dikali OD jadilah yang ini, setengah AC kali OD. Jadi bentuk seperti ini merupakan bentuk sederhana dari bentuk yang ini. Sudah? Nah, kemudian saya lihat OB tambah OD, OB tambah OD, kalau saya perhatikan itu sama aja kayak dari B ke D, karena ini O ini berada di tengah-tengah antara B dan D, ya kan? Berarti OB dan OD kalau dijumlahkan hasilnya akan sama jaraknya antara B ke D. Jadi saya gantilah OB tambah OD di sini dengan dikali BD. Ya, dari OB ke OD itu sama dengan jarak dari B ke D. Jadi saya ganti OB dan OD-nya jadi BD. Kemudian saya lihat lagi, oh berarti rumus luas belah ketupat adalah setengah kali AC kali
BD. Saya lihat AC itu apa sih? Oh, AC ini adalah panjang diagonal pertama dari belah ketupat. Dari A ke C ini kan diagonalnya belah ketupat kan? Dari B ke D ini juga diagonalnya belah ketupat. Berarti bisa saya simpulkan kalau belah ketupat itu panjang rumus luasnya adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Paham? Ini penurunan rumusnya sih. Kenapa rumusnya seperti ini? Paham ya? Jadi, kalau mau nyari luas belah ketupat, rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sekarang, kita lanjut ke contoh. Sebuah belah ketupat diketahui luasnya adalah 180 cm pangkat 2. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 24 cm, tentukan panjang diagonal yang lain. Ini belah ketupat. Salah satu diagonalnya misalnya yang ini ya, panjangnya adalah 24 cm. Diketahui luas totalnya adalah 180 cm pangkat 2. Ini D1 misalnya. Maka tentukan berapakah nilai D2. Bagaimana cara menentukannya? Kalau misalkan ada soal seperti ini, kita lihat yang diketahui itu apa. Yang diketahui adalah D1 dan L. Nah, rumus L itu apa? Rumus L itu sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Oh, saya punya L, saya punya setengah, saya punya D1 dan saya mau nyari D2. Oh, pas, berarti saya harus pakai rumus yang ini, yaitu L sama dengan setengah kali D1 kali D2. L nya diketahui 180, D1 diketahui 24. Sekarang kita nyari berapakah nilai D2. Oh, ternyata D2 sama dengan 180 dikali 2 dibagi 24. Kenapa dikali 2 dibagi 24? Kita lihat ya. Setengah kali 24 itu kan sama dengan setengah kali 24 itu kan sama dengan 24 per 2, ya kan? Sekarang 24 per 2 nya ini kita pindah ruas karena kita kan mau nyari yang ini. Berarti selain yang ini kita pindahkan ke sisi yang ini, ke sisi sebelah kiri. Berarti D2 sama dengan 180 dibagi 24 per 2 dibagi 24 per 2. Karena prinsip penyelesaian pembagian pada pecahan itu adalah bisa baginya ini bisa kita ganti kali kalau pecahannya dibalik. Jadi yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Berarti 180 dibagi 24 per 2 ini bisa saya ganti menjadi 180 dikali 2 per 24. Makanya di sini D2 sama dengan 180 dikali 2 dibagi 24. Hasilnya adalah berapa? 360 dibagi 24.
hasilnya adalah 15. Yap, berarti panjang diagonal keduanya adalah 15 cm. Paham? Kemudian contoh sederhana, misal Anda belah ketupat, panjang D1-nya sama dengan misalnya 20 cm. Panjang D2-nya itu misalnya sama dengan 24 cm. Berapakah luasnya? Luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Berarti sama dengan setengah dikali 20 dikali 24. 20 bagi 2, 5 ya. Seret. 5 dikali 24 hasilnya berapa? 120. Berarti luasnya adalah 120 cm pangkat 2. Ini cara mencari luas kalau diketahui D1, D2. Oh, masa? Nggak kebagian? Mbak Eka pakai handphone ya? Iya, nggak apa-apa Mbak Rea. Nanti kalau misalkan pas nyimak nggak ngerti bisa ditanyakan lagi ke saya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, suara? Oh, masa? Sinyalnya lagi, tapi di saya sinyalnya bagus ih. Iya, mungkin pengaruh sinyal masing-masing kali ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oh, nilai UTS belum saya koreksi semuanya. Nanti kalau misalkan sudah saya koreksi minggu depan, insya Allah saya bagikan. Ini yang satu kelas ada berapa anak ya, Mbak Mulyani? (16). Soalnya yang ngumpulin ke saya baru 14 anak. Berarti masih ada 2 anak yang belum ngumpulin ya. Yang belum ngumpulin tolong silakan di itu ya, dikumpulkan segera. Di saya yang sudah mengumpulkan adalah saya sebut namanya ya, Mbak Mulyani, Nur Ilzas, Mbak Nur Ilzas, Mbak Supia, Mbak Puji Astuti, Mbak Yuli Atmaja, Mbak Juhroh, Mbak Rini, Mbak Siti Wasina, Mbak Suni, Mbak Eka Juni Lestari, Mbak Wina Widiawati, Mbak Wina Widiawati, Mbak Dewi Masyito, Mbak Samini Friansah, dan Mbak Darnisam. Baru 14 anak ini. Jadi yang belum ngumpulin tolong segera dikumpulkan ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah dikumpulkan semuanya, soalnya bisa kita bahas. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya ke layang-layang. Layang-layangnya ini
Aduh, mungkin bisa pindah tempat Mbak Wina. Mbak Rea udah ngumpulin kok, sudah saya terima. Oke ya, sekarang kita pindah ke layang-layang. Layang-layang ini temenan sama belah ketupat karena dia tuh hampir mirip tapi beda sedikit. Jadi kita lihat ya, kalau bentuk belah ketupat itu adalah seperti ini, semua sisinya sama panjang. Mbak Siti Susanti, Mbak Siti Susanti, nama aslinya siapa? Kita lihat ya, kalau misalnya sama ya, nggak ada ih. Darnisem ini bukan? Bukan ya, beda lagi ya. Oh, kalau gitu coba dikirim lagi aja Mbak, mana tahu nyangkut. Iya, mana tahu. Wina udah ada Wina. Mungkin salah nulis alamat atau gimana jadinya nggak masuk. Coba dikirim lagi aja ya. Nah, kalau misalkan belah ketupat ini bentuknya seperti ini, kalau layang-layang bentuknya sama seperti ini, hanya saja panjang ini akan sama dengan panjang yang ini, sedangkan beda dengan panjang yang ini. Jadi panjang yang ini samanya dengan panjang yang ini, gitu. Jadi sisi-sisinya tidak semuanya sama panjang. Oh iya, nanti saya cek lagi ya, Siti Susanti ya. Nanti saya cek lagi Mbak, mana tahu ketelisut saya ngoreksinya. Oke, sekarang pengertian layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Kalau tadi belah ketupat itu dua buah segitiga sama kaki yang benar-benar sama, kemudian dicerminkan jadilah belah ketupat. Kalau misalkan layang-layang, dia sama-sama sama kaki, tapi panjang kakinya tuh beda-beda. Jadi yang panjang segitiga sama kaki di sini dengan segitiga sama kaki di sini itu beda-beda panjangnya. Cuma persamaannya adalah kedua segitiga ini punya alas yang sama panjang, yaitu yang di diagonal yang ini. Dan alas yang sama panjang tadi itu saling berhimpit sehingga membentuklah layang-layang. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas menunjukkan layang-layang ABCD. Baliklah layang-layang ABCD menurut garis BD. BD berarti ini ya. Sehingga diperoleh AC tegak lurus dengan CD dan AB B Oh, salah ini salah. Ini harusnya C. Ini harusnya O. Ini C. Berarti AD itu panjangnya akan sama dengan CD. Iya benar. Salah tempat. AB panjangnya akan sama dengan BC. Hal ini berarti AD sama dengan CD, BC sama dengan AB. Karena begitu dia dihimpit, dia akan saling menutupi. Berarti BD ini bisa kita bilang adalah sumbu simetri dari layang-layang. Karena begitu layang-layang yang kita lipat menurut garis BD, maka segitiga BAD akan menutupi segitiga DCB.
Karena dia tepat saling menutupi dan ukurannya sama, berarti BD ini adalah sumbu simetrinya. Sekarang saya tanya, apakah AC di sini juga sumbu simetri dari layang-layang? Iya atau tidak? Apakah AC juga sumbu simetri dari layang-layang? Iya, tidak, tidak, iya. Iya, kenapa Mbak Mulyani? Kok iya? Iya, kenapa kok iya? Lah kok ketawa? Kenapa Mbak? Susah jelasinnya. Ada yang punya pendapat lain? Karena sama kali. Ada yang punya pendapat lain? Kalau saya bilang itu bukan sumbu simetrinya. Ada yang setuju nggak sama saya? AC loh ya, AC. Apakah dia sumbu simetrinya? Kalau saya bilang enggak. Ada yang setuju nggak? Enggak setuju. Kurang tahu. Saya ngikut aja. Sekarang ya, saya tanya. Syarat suatu garis dikatakan sumbu simetri itu apa? Iya, coba tanya tetangga. Syarat suatu garis dikatakan sumbu simetri itu apa? Setahu masing-masing. Kemarin sudah dijelaskan kan? Sama ketika dibelah. Kemudian kita lihat, kalau misalnya sama ketika dibelah, apakah luasan ADC sama dengan ABC? Luasnya apakah sama? Tidak kan? Luas ADC lebih kecil dibanding luas segitiga ABC. Berarti ketika layang-layang ini dilipat menurut garis AC, maka segitiga ADC tidak dapat menutupi seluruh segitiga ABC, sehingga masih ada bagian-bagian yang tidak tertutupi kan. Berarti dia bukan sumbu simetri. Karena kalau sumbu simetri itu dia harus benar-benar saling menutupi. Kayak ini nih, kayak garis BD. Segitiga BAD itu sama dengan segitiga BCD. Jadi kalau misalnya layang-layangnya dilipat berdasarkan garis BD, nanti titik A akan bertemu dengan titik C. Dan seluruh luas BAD akan menutupi seluruh luas BCD. Jadi dia saling menutupi. Tepat satu sama lain itu saling bertemu titik-titiknya. Ya, jadi yang sumbu simetri hanya yang BD, tapi AC bukan sumbu simetri. Oke? Paham ya? AC ini di sini hanya sebagai diagonal dari layang-layang. Jadi ini diagonal 1, ini diagonal 2. Tapi bukan berarti setiap diagonal itu pasti merupakan sumbu simetri. Contohnya yang ini. Kalau misalkan di belah ketupat, kedua diagonalnya itu adalah sumbu simetri karena sisi-sisi belah ketupat itu sama panjang semua.
Tapi kalau misalnya layang-layang, sisi-sisinya kan tidak sama panjang semua. Jadi tidak semua belah ketupat itu tidak semua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nia. Ya, nggak apa-apa. Jadi AC ini hanyalah diagonal biasa dari belah ketupat, bukan sekaligus sebagai sumbu simetri. Yang sekaligus sebagai sumbu simetri itu adalah yang BD. BD ini juga diagonal, tapi dia juga sebagai sumbu simetri. Oke? Pada gambar di atas, ini udah ya. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, masing-masing sepasang sisi-sisinya sama panjang. Masing-masing segitiga maksudnya. Sisi-sisinya itu sama sepasang, artinya hanya dua sisi layang-layang ini punya dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi yang ini sepasang, ini juga sepasang yang sama panjang. Berarti ada dua pasang kan, ini dan ini. Kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut yang berhadapan sama besar itu berarti yang ini dengan yang ini. Kemudian salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Tadi kan dia punya dua buah diagonal kan, AC dan BD. Nah, salah satunya itu adalah BD yang merupakan sumbu simetri, tapi AC-nya enggak. Kemudian salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang, yaitu yang AC. Karena jarak dari A ke O dan jarak dari O ke C ini sama panjang, berarti segitiga AC ini ketika berpotongan dengan diagonal BD, dia akan memotong di titik O, ya kan, di tengah-tengah. Sehingga AC ini akan terbagi dua menjadi sama panjang. Dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Maksudnya ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Jadi ini adalah sifat-sifat layang-layang. Sekarang cara mencari keliling dan luas layang-layang. Kelilingnya gimana? Gampang ya. Kalau misalkan ini adalah X, berarti ini juga X. Kalau misalkan ini adalah Y, berarti ini juga Y. Tapi ini bukan Y, tapi ini pasti nilainya beda karena dilihat dari panjangnya aja pasti beda. Karena layang-layang itu punya dua pasang sisi yang sama panjang. Ini sepasang, ini sepasang. Jadi ada dua pasang ya. Jadi keliling dari layang-layang adalah X ditambah X ditambah Y ditambah Y sama dengan 2X ditambah 2Y, atau bisa juga kita bilang 2 dikali X tambah Y. Ini rumusnya. Pokoknya kalau keliling semua sisi ditambahin aja gitu ya. Gampangannya, layang-layang ABCD pada gambar tersebut dibentuk dari dua segitiga sama kaki ABC dan ADC. Maka untuk mencari luas layang-layang ABCD itu bisa kita pakai luas gabungan seperti tadi, seperti yang belah ketupat tadi. Luas gabungan di sini berarti luas segitiga 1. Taruhlah ini segitiga 1 dan ini segitiga 2. Sekarang segitiga 1 ini alasnya ada di AC, tingginya ada di OD. Sekarang segitiga 2 alasnya ada di AC, tingginya ada di OB. Berarti luas gabungan halo. Ya betul, sama saja kayak yang ketupat. Mohon maaf ya, saya nggak tahu kenapa ini sinyalnya kok hidup mati.
Jadi luas gabungan itu sama dengan luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2. Luas segitiga 1 itu kan berarti setengah kali alasnya apa? AC kan? Kali AC kali OD. Ditambah luas segitiga 2 berarti setengah kali AC dikali OB. Ya kan? Nah, karena di sini ada setengah AC, di sini juga ada setengah AC, berarti bisa saya sederhanakan menjadi setengah AC dikali OD ditambah OB. Halo? Dan kalau misalnya OD, saya perhatikan OD ditambah OB itu hasilnya akan sama panjang dengan jarak dari B ke D. Berarti OD dan OB di sini bisa saya ganti dengan BD. Berarti setengah kali AC kali BD. Nah, kita lihat di sini. AC itu kan adalah diagonal pertama dari layang-layang. BD ini diagonal kedua dari layang-layang, sehingga bisa saya simpulkan bahwa ternyata luas layang-layang ini adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sama seperti belah ketupat cara nyari luasnya. Karena makanya saya bilang belah ketupat sama layang-layang ini itu hampir mirip, karena cara mencari luasnya itu sama. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Keliling K dan luas L layang-layang dengan panjang sisi pendek Y dan panjang sisi X serta diagonal masing-masing. Enggak ada ya? Ya sudah, kita langsung ke contoh soal saja. Diketahui layang-layang ABCD seperti pada gambar di atas dengan panjang AB ABCD. AB adalah 4 akar 10. AD adalah 5 cm. DE di sini adalah 3 cm. BE 12 cm dan AE itu 4 cm. Hitunglah keliling ABCD. Sekarang, kalau misalnya di sini 4 akar 10, di sini berapa? Sama atau beda? Berarti kalau misalkan ini 4 akar 10, di sini juga 4 akar 10 ya. Halo. Poinnya ini loh, 4 akar 10. Kalau misalkan AB 4 akar 10, berarti BC juga 4 akar 10. Ya kan? Kalau di sini 5, di sini juga 5. Berarti untuk mencari kelilingnya, halo, masa nggak kelihatan? Oh iya, mungkin karena malam Jumat. Enggak. Jadi cara mencari kelilingnya adalah bagaimana? Keliling sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 4 akar 10 ditambah 4 akar 10. Lima tambah 5 berapa? 10 kan? 4 akar 10 tambah 4 akar 10 berapa? Ayo, ada yang tahu? 4 akar 10 ditambah 4 akar 10. Ayo, berapa? Gak tahu.
Nah, sekarang saya jelaskan ya. Kalau misalkan ada bentuk akar seperti ini, maka cara penyelesaiannya kita lihat. Di sini akar 10. Di sini akar 10. Sama ya? Berarti keduanya bisa dijumlahkan. Jadi 4 akar 10 ditambah 4 akar 10 kita jumlahkan aja sama dengan 4 ditambah 4 akar 10 sama dengan 10 ditambah 8 akar 10. 10 ditambah 8 akar 10 ini udah paling sederhana. Jadi dia tidak bisa dioperasikan lagi karena 10 ini tidak punya akar, sedangkan 8 akar 10 ini punya akar. Jadi dua bilangan ini tidak sejenis. Jadi dia tidak bisa dioperasikan lagi. Tapi kalau 4 akar 10 dengan 4 akar 10 di sini, dia masing-masing punya akar. Berarti dia sejenis. Dan akarnya ini sama-sama akar 10, berarti dia sejenis, berarti dia bisa dioperasikan. Sekarang, kalau misalnya ada ini karena angkanya beda aja sih dari sebelumnya. 4 akar 5 ditambah 2 akar 5 misalnya. Kita lihat ya, akarnya sejenis enggak? Oh, akarnya sejenis, sama-sama akar 5, berarti bisa dijumlahkan. 4 ditambah 2 itu 6 akar 5. Sekarang, kalau misalnya ada 4 akar 5 ditambah 2 akar 3, apakah bisa dijumlahkan? Tidak, karena di sini akar 5, di sini akar 3, dia udah beda jenis. Kalau kayak gini, berarti tidak bisa dijumlahkan. Jadi dibiarkan saja seperti ini. Ini kalau misalkan ada soal akar-akaran. Ini sebagai pengetahuan aja sih, lebih jelasnya nanti akan dipelajari di materi kelas 9. Jadi, untuk keliling mencari keliling ini adalah 10 ditambah 8 akar 10. Iya, masih jauh, tapi sebenarnya seharusnya waktu SD sudah pernah diberikan sih harusnya. Iya sih, udah lama ya. Jadi makanya ini saya ingatkan lagi. Oke, sekarang kita mencari luas. Luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sekarang kita lihat ya, diagonal satunya ini nih. Sekarang ya, kalau diketahui AE itu 4 cm, EC berapa? Ya udah, nanti di refresh lagi, dilihat lagi. EC juga 4 cm. Berarti kesimpulannya diagonal 1 panjangnya berapa? Dari A ke C panjangnya adalah 8 cm. 4 ditambah 4, ya kan? Berarti di sini setengah dikali 8. Sekarang kita lihat diagonal 2. Kalau dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 12, berarti panjang diagonal 2 adalah 15, ya kan? 3 ditambah 12 sama dengan 15. Dikali deh, ini 4. 4 kali 15 sama dengan 60. Berarti luasnya adalah 60 cm pangkat 2. Paham? Untuk mencari luas layang-layang, paham? Kalau lupa, baca lagi modulnya. Sekarang udah ya. Oh, yang mana yang belum, Mbak Rea? Yang mana yang belum? Yang belum paham? Iya, ini sama aja kayak ketupat, karena rumusnya sama, cuma panjangnya aja yang berbeda.
Sudah, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke trapesium ya. Ini adalah bentuk trapesium sama kaki. Kalau ini trapesium siku-siku. Gambar tersebut adalah berbagai macam bangun trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Maksudnya sisi yang berhadapan sejajar itu yang ini. Yang ini berhadapan dengan yang ini. Dia juga sejajar. Yang ini berhadapan dengan yang ini. Dia juga sejajar. Yang ini berhadapan dengan yang ini. Dia juga sejajar. Jadi bagaimanapun bentuk trapesiumnya, dia pasti mempunyai sepasang sisi yang sejajar dan berhadapan. Itu namanya trapesium. Sifat-sifatnya. Pada gambar tersebut menunjukkan bangun trapesium ABCD. Karena AB sejajar dengan DC, AB sejajar dengan DC, maka diperoleh, ini kalau misalkan ada tanda seperti ini, berarti dia sejajar ya. Sudut DAB ditambah sudut ADC, ADC berarti ini ditambah ini sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut ABC ditambah sudut BCD, ini ditambah ini juga 180 derajat. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah sudut yang berdekatan, karena kemarin itu kan saya utang 20 menit ya. Kemarin itu sudah saya bayar 10 menit bukan? Sekarang saya tambahin 10. Udah lunas belum? Kayaknya masih kurang 1 deh. Seriusan, Mbak? Saya lupa. Ya sudah, kalau gitu saya tambah 5 menit. Nanti saya cek lagi. Nah, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Ini maksudnya sudut yang berdekatan, yaitu sudut A, sudut D, dan sudut B dengan sudut C. Trapesium sama kaki mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu diagonal-diagonalnya sama panjang. Ini maksud ini, diagonal ini dengan diagonal ini itu adalah sama panjang. Oke, Mbak Juro. Kemudian sudut-sudut alasnya sama besar. Ini dengan yang ini itu sama besar. Kemudian dapat menempati bingkainya dalam dua cara. Ini maksudnya simetri putar. Ada sumbu simetri lipat, ada sumbu simetri putar. Nanti kita bahas sumbu simetri putar di lain kesempatan. Itu dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Keliling dan luas trapesium. Keliling trapesium ditentukan dengan cara yang sama seperti menentukan keliling bangun datar yang lainnya, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi yang membatasi trapesium. Jadi, kalau misalkan bentuknya seperti ini, maka kelilingnya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Pokoknya semuanya dijumlahkan aja. Gambar di atas menunjukkan bahwa trapesium ABCD dipotong menurut diagonal BD. Ini kan ceritanya ada persegi tadinya. Persegi ini punya diagonal, ini namanya diagonal BD. Nah, trapesiumnya itu dari diagonal ini dipotong lagi jadi AB di sini. Nah, kemudian ditarik garis jadilah trapesium. Sehingga tampak bahwa ABCD dibentuk dari segitiga ABD
dan segitiga BCD. BCD yang masing-masing alasnya AD dan BC. AD dan BC serta tingginya adalah T. Jadi bagaimanapun bentuk segitiganya di kasus kayak gitu juga sih. Jadi segitiga ini tingginya itu juga sama T karena alasnya ini adalah AD, ya kan? Berarti karena tinggi itu pasti tegak lurus dengan alas, maka tingginya adalah T. Ini juga tingginya adalah T. Kemudian maka luas trapesium ABCD itu sama dengan luas segitiga ABD. Luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. BCD. Kita lihat ya. Luas segitiga ABD sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu kan AD, tingginya adalah ini. Berarti ya sedikit lebih rumit. Berarti setengah kali AD kali T ditambah luas segitiga BCD. Dikit lagi mbak, jangan nyut-nyut dulu. Setengah dikali BC dikali T. Ya, sekarang kita lihat di sini ada setengah T, di sini juga ada setengah T. Berarti tanggung saya tambahin 5 menit lagi ya. Berarti di sini setengah T dikali AD ditambah BC. Ini adalah rumus bentar. Iya benar. Ini adalah rumus trapesium. Jadi kita lihat ya, AD itu apa? AD itu adalah sisi sejajar yang atas. BC itu adalah sisi sejajar yang bawah. Jadi kesimpulannya, rumus luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar yang atas dan bawah dikali tinggi. Jadi AD ini kan sisi sejajar yang atas, BC ini sisi sejajar yang bawah. Kemudian luasnya berarti sama dengan setengah dikali ini ditambah ini dikali tinggi. Yap, betul. Setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Betul-betul. Paham? Jangan 10%, 100%. Halo yang lain, halo. Oke ya, sekarang contoh. Saya kasih contoh aja deh. Misal saya punya sebuah trapesium. Serat. Gini ya, panjang tingginya misalnya adalah 4, ini adalah 3, ini adalah 6 misalnya, ini adalah jangan ini 5,
jangan, ini 4, ini 6, ini 3, ini 2 misalnya ya, maka berapakah kelilingnya? Keliling sama dengan, kalau ini 3 berarti ini juga 3, ya kan? Berarti kalau dia sama kaki, berarti kalau ini 3, ini juga 3. Kalau dia sama kaki loh ya, berarti 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3, 9 tambah 4 13 tambah 3 16, ya benar. Luasnya berapa? Luas sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar, berarti 4 ditambah 6 ya, dikali tinggi. 2 bagi 2 habis, berarti luasnya adalah 10 cm pangkat 2. Paham cara mencari luas trapesium? Paham. Oke, yang lain gimana? Halo yang lain, halo, nggak tidur kan? Sekarang kita ke rangkuman. Jadi setelah kita belajar semuanya mengenai bangun segi 4, ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium ya. Berikut adalah rangkumannya. Persegi panjang adalah bangun segi 4 dengan panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jangan pulang, Mbak. Belum selesai. Keliling dan halo? Mbak Rea keluar masuk terus ya? Duh, sinyal ya memang. Persegi panjang adalah bangun segi 4 dengan panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Keliling dan luas persegi panjang dengan panjang P dan lebar L adalah K sama dengan 2 kali P kali L, bukan kali ya ini ya, 2 kali P tambah L, dan L sama dengan P dikali L. Jadi kalau misalnya kita kan belajarnya kan bahas modul ya. Nah, modulnya itu kadang-kadang tuh suka typo, suka salah ketik. Jadi kalau misalkan berbeda dengan penjelasan saya, kalau nggak jelas bisa ditanyakan ke saya. Kayak ini harusnya tambah bukan kali. Persegi adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku, yaitu berarti K-nya sama dengan 4S, L-nya sama dengan S kali S, atau bisa kita bilang S kuadrat. Kemudian jajar genjang adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya yang diputar setengah putaran atau 180 derajat pada titik tengah salah satu sisinya. Keliling dan luas jajar genjang dengan panjang sisi alas A dan sisi lainnya B serta tinggi T dirumuskan dengan K sama dengan 2 kali A tambah B, L sama dengan alas kali tinggi. Sudah jelaskan ya sebelumnya. Kemudian belah ketupat adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Keliling dan luas belah ketupat dengan panjang sisi S serta diagonal D1 dan D2 dirumuskan dengan K sama dengan 4S dan L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Layang-layang adalah segi 4 yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Keliling dan luas layang-layang yang dengan sisi pendek A dan sisi panjang B
serta diagonal D1 dan D2 adalah K-nya sama dengan 2 kali A tambah B dan luasnya sama dengan setengah kali D1 kali D2. Dan terakhir, tinggal 1 menit lagi. Trapesium adalah bangun segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Keliling dan luas trapesium dengan panjang sisi sejajar A dan B, panjang sisi tidak sejajar C dan D, serta tinggi D adalah K sama dengan A tambah B tambah C tambah D, dan luas sama dengan setengah kali A tambah B kali T. Oke, selesai. Ini adalah rangkumannya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Oke, kalau gitu karena tinggal 48 detik lagi, kita tutup saja kelasnya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke semuanya, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Berarti utang saya sudah lunas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.